84. Clara wanita simpanan. Papi Bram memasuki mobilnya. Dia meminta supir mengantarnya ke kantornya. Di perjalanan, Papi Bram menghubungi orang kepercayaannya. Dia meminta orang itu mencari tahu tentang villa yang Bram beli di Puncak Bogor. Entah mengapa, Papi Bram merasa curiga. Jangan-jangan villa itu bukan milik Bram pribadi, melainkan Bram membelikannya untuk seseorang. Papi Bram menghela napas. Dia mencoba tak memikirkan hal tidak-tidak dulu sebelum orang kepercayaannya memberikan laporan pasti. Perihal villa di Puncak Bogor. Waktu berlalu. Bram sampai di kantornya pukul 9 pagi. Dia memasuki ruangannya dan membuka laci meja kerjanya. Dahi Bram berkerut. Ada yang salah dengan isi laci kerjanya. Bram mengambil berkas laporan keuangan pribadinya. Dia membukanya dan semua letak lembarnya masih sama seperti semula. Bram terdiam sejenak, lalu, kenapa berkas ini berada di paling atas? Seingatku, berkas ini kusimpan di bagian paling bawah, gumam Bram. Bram menghela napas. Dia merasa curiga ada seseorang yang masuk ke ruangannya tanpa sepengetahuannya. Bram membuka rekaman CCTV ruangannya. Dahinya berkerut melihat apa yang sang papi lakukan di dalam rekaman itu. Jadi, papi melihat laporan keuangan pribadiku. Apa dia mencurigaiku? Tapi, dia tak mengatakan apapun padaku. Gumam Bram. Bram mengusap wajahnya. Perasaannya mendadak gelisah. Takut apa yang dia pikirkan tentang sang papi benar-benar terjadi. Bram mengambil ponselnya. Dia menekan panggilan menuju kontak sang papi. Tak lama Papi Bram menjawab panggilannya. Ya, Bram. Ada apa? Apa pagi ini Papi datang ke kantorku? Untuk apa? Mengapa tak menghubungiku dulu ketika akan datang? Aku datang terlambat hari ini. Karena itu tak berada di kantor ketika Papi datang. Ucap Bram. Papi Bram terdiam untuk sesaat. Dia berpikir Bram pasti melihat rekaman CCTV kantornya atau mungkin cleaning service itu yang memberitahu Bram. Satu hal yang pasti. Papi Bram tak bisa mengelak. Ya, Papi datang ke kantormu. Hanya melihat-lihat sebentar. Jadi, Papi juga membaca laporan keuangan pribadiku. Tanya Bram. Memangnya kenapa? Tanya Papi Bram. Tak apa. Hanya saja aku pikir orang lain yang membukanya. Tapi, untuk apa Papi membuka laporan keuangan pribadiku? Tanya Bram curiga. Tak ada maksud apa-apa. Papi tak sengaja melihatnya. Papi melihat ada pengeluaran untuk sejumlah barang wanita. Ya, Papi rasa itu hal yang wajar. Bukankah memang sudah sepatutnya sebagai suami kamu memberikan semua fasilitas itu untuk istrimu? Dahi Bram berkerut. Apa mungkin sang papi tak melihat tanggal transaksinya? Kenapa bicara seakan tak tahu apapun? Pikir Bram, baiklah. Kalau begitu aku akan bekerja. Ucap Bram dan mematikan telepon itu. Bram melihat laporan keuangannya sekali lagi. Dia juga tak ingin menanyakan lebih jauh perihal tanggal yang mungkin sang papi lihat di laporan keuangan itu. Bram berpikir, bisa saja sang papi memang tak memperhatikan detail waktunya. Bram mengembalikan berkas laporan keuangan pribadinya di dalam laci tepat seperti semula. Di mana berkas itu berada di paling bawah dari berkas-berkas lainnya. Bram pun memulai pekerjaannya. Sore hari. Papi Bram masih berada di ruangannya. Tak lama seseorang mengirimkan pesan padanya. Itu adalah pesan dari orang kepercayaannya yang dia minta mencari tahu tentang villa di puncak. Papi Bram terdiam melihat sebuah foto. Di mana foto itu adalah sebuah bukti transaksi pembayaran villa yang Bram beli di puncak. Secepat ini dia mendapatkannya. Batin Papi Bram. Papi Bram tersenyum. Dia merasa puas dengan kerja orang kepercayaannya yang selalu bisa diandalkan. Tentu saja, orang yang Papi Bram pilih bukan orang sembarangan. Dia memilih seorang yang ahli yang tentunya memenuhi kriterianya. Dan orang kepercayaannya selalu memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan detail informasi apapun dengan cepat. Dahi Papi Bram berkerut.
Dia menghela napas panjang ketika melihat beberapa foto lainnya. Ada yang benar-benar menarik perhatiannya, yang mana di sana tertulis sebuah berkas bahwa villa itu bukan atas nama Bram, melainkan atas nama Clara Wibisono. Rasanya, aku pernah mendengar nama ini, tapi siapa dia? Apa hubungan Bram dengan wanita itu? Sehingga Bram membelikannya villa seharga 4 juta US$. Batin Papi Bram. Papi Bram membalas pesan tersebut. Cari tahu. Siapa pemilik nama Clara Wibisono? Tak lama sebuah pesan balasan masuk dari orang kepercayaannya. Dia mengatakan bahwa dia akan segera mencari tahu tentang wanita bernama Clara Wibisono tersebut. Papi Bram menghela napas panjang. Dia teringat pada saat di kantor Bram dan Bram meminta sekretarisnya membelikan susu hamil. Papi Bram curiga bahwa sebenarnya bukanlah Anita yang hamil, melainkan wanita lain yang mungkin saat ini tengah Bram sembunyikan identitasnya dari publik, apalagi ketika teringat pada ekspresi Anita yang terlihat bingung ketika dirinya menanyakan perihal kehamilan Anita. Rasa curiga Papi Bram pun semakin mendalam. Apa mungkin Clara ini yang hamil? Tapi, siapa dia? Mengapa Bram menyembunyikan identitas wanita itu? Dan apa maksudnya? Batin Papi Bram bertanya-tanya. Papi Bram beranjak dari kursinya. Dia akan kembali ke diamannya. Rasanya tak sabar menunggu kabar informasi detail tentang wanita bernama Clara Wibisono. Di sisi lain, Clara baru saja keluar dari ruang kerjanya. Dia membawa ponsel di tangannya. Hari itu, sudah cukup dirinya mengerjakan gaun Anita dan dia akan beristirahat. Clara akan pergi menuju kamarnya. Sebuah panggilan masuk ke ponselnya dan Clara tak mengenal nomor itu. Ya, halo, siapa ini? Tanya Clara. Halo, Nona Clara, ini Bi Devi. Dahi Clara berkerut seraya mengingat. Adakah orang bernama Devi yang dia kenal? Asisten di kediaman orang tua Nona Clara. Clara menghela napas. Ya, ada apa? Bi, apa semua baik-baik saja? Tanya Clara. Tak biasanya asisten rumah tangga di kediaman sang mama menghubunginya. Maaf, Non, Mama Nona terjatuh di kamar mandi. Dan saat ini berada di rumah sakit. Ucap Devi. Dek. Jantung Clara berdegup cepat. Seketika kakinya terasa lemas. Clara memegang lemari hias di dekatnya agar dapat menopang tubuhnya. Di rumah sakit mana? Katakan, ucap Clara panik. Devi memberitahukan alamat rumah sakit tempat sang mama berada. Saat ini, rumah sakit itu masih berada di daerah Bandung dan Clara tahu rumah sakit itu. Tolong, jangan tinggalkan mama, Bi, saya akan segera ke Bandung. Ucap Clara. Baik. Non, Clara mematikan telepon itu. Dia bergegas menuju kamarnya. Dia tak sempat mengganti pakaiannya dan hanya mengambil tas yang berisikan dompet dan kartu identitasnya. Clara mengambil kunci mobil dan keluar dari apartemennya. Dia bergegas menuju baseman dan memasuki mobilnya. Tak menunggu lama, dia pun melajukan mobilnya menuju kota Bandung. Sementara itu, tak lama setelah Clara pergi, Bram sampai di apartemen. Dia melangkahkan kakinya seraya tersenyum. Dia membawa sebuket bunga di tangannya. Bunga itu untuk Clara yang sengaja dia belikan di perjalanan setelah pulang dari kantor tadi. Bram memasuki kamarnya. Di sana tak ada Clara. Bram mencari Clara ke kamar mandi. Dan lagi-lagi dia tak menemukan Clara di sana. Bram meletakkan buket bunga itu di atas tempat tidur. Dia keluar dari kamar dan mencari Clara ke ruang kerjanya. Lagi-lagi Bram tak menemukan Clara di sana. Kemana dia? Batin Bram. Bram mengambil ponselnya. Dia menghubungi Clara. Sayangnya, Clara yang tanpa Bram tahu tengah dalam posisi mengemudikan mobil pun tak menjawab panggilan Bram. Bram menghela napas kasar. Berkali-kali dia menghubungi nomor Clara. Tetapi Clara tetap tak menjawab panggilannya. Bram bergegas kembali ke kamar. Dia membuka lemari pakaian Clara. Sesaat kemudian dia bernapas lega. Sebelumnya, dia justru berpikir Clara kabur dari apartemen, tetapi nyatanya semua pakaian Clara masih berada di dalam lemarinya.
Oke. Aku akan berpikir positif, mungkin. Dia sedang ingin bersenang-senang. Batin Bram. Bram pergi ke kamar mandi. Dia memilih mandi daripada terus memikirkan hal tidak-tidak tentang Clara. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke teman-teman semua. Zangelnuts Novel.